Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang kenaikan titik didih atau delta TB. Oke, kita akan lihat apa itu titik didih. Titik didih adalah suhu ketika tekanan uap di atas permukaan cairan sama dengan tekanan uap di udara. Oke. Titik didih air murni pada tekanan 1 atm 100 derajat Celcius, artinya tekanan uap air murni akan mencapai 1 atm atau sama dengan tekanan udara luar pada saat air dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Titik didih tergantung pada tekanan udara atau permukaan bumi. Jika tekanan udara kurang 1 atm, maka titik didih air akan kurang dari 100 derajat Celcius. Ini bisa kita lihat seperti di puncak Everest. Air mendidih pada suhu 71 derajat Celcius. Lalu, larutan dari zat-zat yang sukar menguap memiliki titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya. Contoh, larutan garam mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Oke, kita akan lihat hubungan konsentrasi larutan dengan titik didih pelarut. Nah, di sini ada delta TB sama dengan KB kali M. Atau KB kali gram per mr kali 1000 per P. Ini rumus dari M-nya. Kemudian delta TB sama dengan TB larutan dikurang dengan TB pelarut. Ini keterangannya P pelarut dalam gram, molalitas, del M-nya, delta TB kenaikan titik didih dalam derajat Celcius, TB-nya titik didih derajat Celcius, KB tekanan kenaikan titik didih dalam derajat Celcius per molal. Oke, kita lihat contoh soal. Untuk menaikkan titik didih 250 ml air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, KB 0,50, tentukan berapa gram glukosa atau sukrosa, berapa gram gula atau sukrosa MR 342 yang harus dilarutkan. Kita buat diketahui, P 250 ml ini kita rubah ke massa sama dengan volume kali massa jenis, sama dengan 250 kali 1 gram per mililiter, jadi 250 gram. Titik didih larutan 100,1 derajat Celcius, KB 0,50 dan MR gula 342. Lalu ditanya massa gula. Nah, kita akan lihat di sini delta TB sama dengan KB kali M. Kita ketahui delta TB itu kita kurangkan dari titik didih pelarut 100 derajat Celcius dikurang dengan titik didih larutan 100,01. Nah, sama dengan KB-nya 0,50, lalu kita masukkan rumus molar gram MR per 1000 kali P. Ini kita kurangkan dapat 0,1. 0,50 sama dengan 0,50 gram per 342 kali 1000 per 250. Lalu kita ubah menjadi gram sama dengan 0,1 kali 342 kali 250 per 1000 kali 0,50 atau 8.550 per 500. Didapat hasilnya 17 gram. Ya. Oke, kita akan lihat soal nomor 2. Kristal belerang
merupakan senyawa kovalen sederhana untuk menentukan rumus molekul kristal belerang. Diambil 35,5 gram kristal belerang dan dilarutkan dalam 100 gram CS2. Larutan yang terjadi mendidih pada suhu 49,48 derajat Celcius jika KB CS2 2,35 dan titik didih CS2 46,23 derajat Celcius. Tentukanlah MR belerang dan rumus molekulnya. ARS sama dengan 32. Oke, kita buat diketahui massa kristal belerang 35,5, massa pelarut atau CS2 100 gram, titik didih larutan 49,48 derajat Celcius, KB CS2 2,35, dan titik didih pelarut atau CS2 46,23 derajat Celcius. Lalu ditanya MR dan rumus molekul belerang. Nah, di sini kita masukkan delta TB sama dengan KB kali M atau molal. Udah kita ketahui titik didih pelarut dikurang dengan larutan 49,48 derajat Celcius dikurang 46,23 derajat Celcius sama dengan 2,35 kali M. Lalu kita dapatkan 3,25 sama dengan 2,35 kali M. M-nya kita bawa ke kiri sama dengan 3,25 per 2,35. Didapatkan hasil 1,38. Nah, lalu kita tuliskan rumus M-nya. M sama dengan N kali 1000 per P, atau sama juga dengan gram per MR. Gram per MR itu adalah N. Nah, kita masukkan. M-nya dapat tadi 1,38. Nah, N sama dengan 1000 per 100. Lalu kita dapatkan N sama dengan 0,138 mol. Nah, untuk mencari MR, kita ambil dari rumus mol sama dengan gram per MR. Maka kita rubah MR sama dengan gram per mol. Nah, MR-nya kita dapati dari hasil. Gramnya tadi sudah kita ketahui 35,5 gram. Lalu dimasukkan molnya hasil ini 0,138. Dapatlah hasilnya 257 atau 257. Nah, lalu kita akan lihat, karena ARS 32, maka jumlah atom dalam setiap molekul kristal belerang adalah 257 per 32. Didapat hasil 8. Nah, akhirnya kita tentukan rumus molekulnya menjadi S8. Oke. Lalu kita lanjut dengan penurunan titik beku atau delta TF. Oke, kita lihat di sini titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Pada tekanan 1 atm, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Karena pada suhu itu tekanan uap air sama dengan tekanan uap es. Larutan dari zat-zat yang sukar menguap memiliki titik beku lebih rendah daripada pelarutnya. Contoh, larutan garam membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Kita akan lihat hubungan konsentrasi larutan dengan titik beku pelarut. Oke, delta TF sama dengan KF kali M atau molal. M-nya kecil. Atau KF kali gram per MR kali 1000 per P.
Nah, delta TF kita dapati dari TF larutan dikurang TF pelarut. Nah, di sini ada keterangan P pelarut dalam gram, M molalitas, delta TF kenaikan titik beku dalam derajat Celcius, TF titik beku derajat Celcius, dan KF tetapan kenaikan titik beku derajat Celcius per mol. Kita lihat contoh soal. Sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 200 gram air pada tekanan 1 atm. Bila tetapan penurunan titik beku air KF sama dengan 1,86, mR urea 60, hitunglah titik beku larutan. Oke, kita buat diketahui. Massa urea 6 gram, mR 60, massa pelarutnya 200 gram, dan KF 1,86. Yang ditanya TF larutan. Delta TF sama dengan KF kali M. Delta TF sama dengan KF kali gram per MR kali 1000 per P. Nah, KF-nya 1,86 kali 6 per 60 kali 1000 per 200. Didapat 0,93 derajat Celcius. Nah, kita cari TF-nya sama dengan TF pelarut kurang delta TF. Nah, TF pelarut 0 derajat Celcius dikurang 0,93 derajat Celcius. Maka didapat min 0,93 derajat Celcius. Oke, kita akan lihat soal nomor 2. Larutan glukosa dalam air mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius. Jika KB sama dengan 0,52, dan KF 1,86, maka larutan tersebut akan membeku pada suhu, diketahui TB sama dengan 100,26 derajat Celcius, KB sama dengan 0,52, KF sama dengan 1,86. Yang ditanya adalah TF. Oke, kita lihat. Di sini delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB kita dapati tadi 100,26 dikurang 100. Ini titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Sama dengan 0,52 kali M. Maka kita kasih 0,26 sama dengan 0,52 kali M. M sama dengan 0,26 per 0,52. Didapat hasil 0,5. Lalu kita masukkan ke rumus. Delta TF sama dengan KF kali M. Nah, KF-nya 1,86, sementara M-nya kita masukkan yang dari sini nih. Nah, sama-sama air. 0,5. Dapatnya 0,93. Terakhir kita hitung TF sama dengan TF pelarut kurang delta TF. Sama dengan 0 kurang 0,93. Sama dengan min 0,93 derajat Celcius. Oke, kita akan lihat diagram PTH2O. Oke, di sini diagram PTH2O, P adalah tekanan, T adalah suhu. Ini kita lihat di sini, tekanan 760 mm Hg atau 1 atm. Nah, ini suhu. Kita akan lihat dalam 3 fase. Pada tekanan tinggi, suhu rendah, maka terjadi fase padat. Pada tekanan rendah, suhu tinggi, maka terjadi fase gas. Nah, fase di antara padat dan gas di sini adalah cair. Lalu kita akan lihat tekanan uap. Pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air 1 atm
atau 760 mm Hg. Nah, ini dia. Nah, pada saat pelarut ditambahkan zat-zat terlarut, dia akan mengalami penurunan tekanan uap. Nah, ke sini. Nah, jarak antara tekanan uap pelarut dan tekanan uap larutan disebut dengan delta P. Oke, lalu kita akan lihat titik beku. Pada tekanan 1 atm atau 760 mm Hg, titik beku pelarut adalah 0 derajat Celcius. Nah, di sini. Pada saat kita tambahkan zat terlarut, maka titik bekunya akan turun. Nah, ini dia. Di bawah 0 derajat Celcius. Nah, jarak antara keduanya ini disebut dengan delta TF. Lalu kita akan lihat titik didih larutan, pelarut, sorry. Di sini, pada tekanan 1 atm atau 760 mm Hg, titik didih pelarut adalah 100 derajat Celcius. Nah, ini dia. Pada saat kita tambahkan zat terlarut, maka titik didih air akan naik. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, jarak antara ini, titik didih pelarut sama titik didih larutan disebut dengan delta TB. Lalu ini dihubungkan. Nah, ini disebut titik triple air. Nah, sementara ini titik triple larutan. Oke, bisa dilihat semuanya di sini ada keterangannya. Oke, kita lihat contoh soal. Dari diagram PTH2O berikut yang merupakan daerah titik perubahan titik beku adalah di sini ada P, ada T. Ini kita lihat dari C ke F adalah kenaikan titik didih. Kan? Lalu dari C ke sini penurunan tekanan uap. Nah, di sini yang beku antara cair ke padat di sini A ke D penurunan titik beku atau G ke H atau H ke G sama saja. G ke H. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D. G ke H. Oke, demikian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.